ke penjelasan pertama, yaitu mengenai informasi dari jurnal ini. Pertama-tama dari judul jurnalnya, yaitu Digital Service Innovation for Smarter Production, Servitized AI Progress Towards Smart Products. Nah, jurnal ini berasal dari jurnal Technovation yang dituliskan oleh 3 penulis, yaitu Esteban Lafuente, Yassi Failan, Ajax Persaud, dan juga diterbitkan oleh Elsevier dan memiliki tingkat kuartil dari Simogo Journal yaitu Q1 seperti yang dapat dilihat di gambar. Berlanjut ke bagian introduction dari jurnal ini. Jadi dari latar belakang sendiri, di pengantar artikel ini menjelaskan bahwa produk saat ini semakin banyak dilengkapi dengan sensor, konektivitas, perangkat lunak analitis, dan algoritma untuk mengubahnya menjadi produk pintar atau smart products. Nah, penambahan teknologi ini berfungsi untuk meningkatkan pemantauan jarak jauh, kontrol, optimasi, dan kemampuan otonomi pada suatu produk. Lalu selanjutnya, apa sih tujuan dari penelitian ini? Nah, penelitian ini tuh berupaya menjawab pertanyaan apakah produsen yang menerapkan servitization dan strategi berbasis AI secara bersamaan memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengembangkan produk dengan kemampuan analitis yang maju. Nah, ini tuh bergerak dari sekadar pemantauan hingga menjadi otonom. Nah, ada satu hal yang perlu diperhatikan dalam jurnal ini, yaitu mengenai Digital Service Innovation. Nah, artikel itu menekankan bahwa pengumpulan data nggak cukup untuk membuat sebuah produk menjadi benar-benar pintar gitu. Nah, untuk naik ke tingkat kemampuan selanjutnya yang lebih baik gitu, produsen memerlukan Digital Service Innovation atau DSI. Nah, DSI ini adalah integrasi antara servitization atau model bisnis yang menggabungkan untuk produk dengan layanan dengan alat atau platform kecerdasan buatan seperti AI untuk menciptakan pengalaman layanan yang benar-benar baru. Pada bagian theoretical background and hypothesis development, penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa service quality merupakan salah satu faktor utama yang menentukan tingkat customer satisfaction dalam industri perhotelan. Hubungan antara kedua variabel tersebut telah banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya dan menunjukkan bahwa kualitas layanan yang baik akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Namun, penulis berpendapat bahwa kualitas layanan bukanlah konsep yang berdiri sendiri, melainkan terdiri dari berbagai dimensi yang secara bersama-sama membentuk pengalaman pelanggan selama menginap. Dalam penelitian ini, kualitas layanan diukur melalui 10 dimensi. Dimensi pertama adalah accommodation infrastruktur yang mencakup kondisi fisik hotel seperti kebersihan, desain, dan kenyamanan lingkungan. Dimensi kedua adalah attitude and behavior of employee, yaitu sikap dan perilaku karyawan dalam berinteraksi dengan pelanggan. Dimensi ketiga adalah customer interaction yang menggambarkan bagaimana interaksi antar pelanggan dapat memengaruhi pengalaman menginap. Selanjutnya, terdapat employee expertise, yaitu kemampuan dan kompetensi karyawan dalam memenuhi kebutuhan tamu secara profesional. Selain itu, penelitian ini tuh juga memasukkan dimensi food and beverage quality, front desk quality, room quality, safety and security, sociability, serta waiting time. Ke-10 dimensi tersebut dipilih karena berdasarkan penelitian terdahulu terbukti memiliki keterkaitan dengan penilaian pelanggan terhadap kualitas layanan hotel. Oleh karena itu, penulis mengembangkan hipotesis H1 hingga H10 yang menyatakan bahwa masing-masing dimensi kualitas layanan berpengaruh positif terhadap customer satisfaction. Dengan kata lain, semakin baik persepsi pelanggan terhadap aspek-aspek layanan tersebut, semakin tinggi pula tingkat kepuasan yang dihasilkan. Namun, penelitian ini tidak hanya berfokus pada pengaruh langsung kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan. Penulis juga mempertimbangkan adanya perbedaan karakteristik hotel berdasarkan klasifikasi bintang. Sistem star rating digunakan sebagai indikator kualitas dan standar layanan hotel, sehingga pelanggan pada hotel dengan kategori bintang yang berbeda cenderung memiliki ekspektasi yang berbeda pula terhadap layanan yang diterima. Berdasarkan argumentasi tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis H11 yang menyatakan bahwa star rating memoderasi hubungan antara dimensi kualitas layanan dan customer satisfaction. Artinya, pengaruh satu dimensi layanan terhadap kepuasan pelanggan dapat berbeda antara hotel berbintang rendah, menengah, maupun tinggi. Dengan demikian,
Model penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan pelanggan, tetapi juga menjelaskan bagaimana tingkat klasifikasi hotel dapat mengubah kekuatan hubungan tersebut. Oke, selanjutnya kita akan memasuki ke data and variables. Jadi yang pertama ada research object, yaitu terdapat 576 perusahaan manufaktur di Spanyol. Yang kedua, data dikumpulkan pada tahun 2023. Yang ketiga, sumber datanya adalah yang pertama, database SABI. Yang kedua, survei kepada manajer dan eksekutif perusahaan. Lalu yang kedua ada independent variables, yaitu yang pertama ada servitization, di mana strategi yang menggabungkan produk dan layanan untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Lalu yang kedua ada AI intensive strategy, yang dimana penggunaan teknologi AI dalam proses operasional, analisis data, dan pengambilan keputusan. Lalu masuk ke dependent variable, yaitu adalah smart product capability, yang dimana ada level dan juga karakteristik. Level pertama adalah monitoring, yaitu mengumpulkan data melalui sensor. Yang kedua control, itu mengendalikan fungsi produk. Yang ketiga ada optimization, yaitu adalah mengoptimalkan kinerja produk. Dan terakhir ada autonomy, yaitu beroperasi secara mandiri. Lalu untuk research framework certification, yang pertama yaitu adalah AI strategy yang dijadikan menjadi smart product capability. Selanjutnya ada research methodology. Jadi yang pertama adalah apa sih research approach itu? Jadi yang pertama, research ini menggunakan quantitative research. Yang kedua, menggunakan survey method. Nah, terus analisis tekniknya apa? Yaitu menggunakan analisis teknik ordered probit model with sample selection, yaitu Heckman two-step model. Nah, jadi kenapa melakukan metode ini? Jadi yang pertama, variable dependent bersifat ordinal atau bertingkat. Jadi tingkat smart product capability memiliki urutan alami dari monitoring, control, optimization ke autonomy. Dan ordered probit cocok untuk menganalisis hubungan dengan variable dependent yang memiliki tingkatan berurutan. Lalu yang kedua, tidak semua perusahaan memiliki produk digital, yaitu hanya perusahaan dengan produk digital yang dapat dievaluasi level kecerdasannya. Itu oleh karena itu diperlukan metode sample selection, yaitu Heckman two-step model, ya untuk mengatasi potensi bias selection sample. Yang terakhir ada mengukur pengaruh secara lebih akurat. Jadi metode ini memungkinkan peneliti untuk mengestimasi pengaruh certification, yaitu adalah AI incentive strategy, dan kombinasi keduanya terhadap peningkatan level smart product capability secara lebih akurat dan tidak bias. Lalu apa relevansinya kepada operation strategy? Yaitu penelitian menunjukkan bahwa integrasi layanan, yaitu certification dan AI dapat membantu perusahaan manufaktur mengembangkan produk yang lebih cerdas, meningkatkan efisiensi operasional, predictive maintenance, dan kemampuan otomisasi produk. Untuk di foto ini, yaitu adalah certification juga AI strategy dapat menciptakan smart product capability. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang results. Yang bisa dilihat ada tabel hasil agresi utama. Untuk variabel, untuk H1 ada servitization, H2 ada AI intensive strategy, H3 ada servitization XAI, DSI, dan yang keempat ada over integratedness atau selection model. Nah, dari model 1 sendiri untuk H1 0,38, H2 0,47, H3 tidak ada, dan yang terakhir 0,29. Untuk model 2, untuk H1 0,25 non-signifikan, untuk H2-nya 0,56 non-signifikan, dan untuk H3-nya 0,46. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke temuan kunci. Ya, untuk H1 diterima. Nah, apa yang diuji di sini? Nah, H1 itu menyatakan bahwa adopsi servitization berpengaruh positif terhadap produksi smart products, dalam arti mendorong produk ke tahap yang lebih tinggi pada skala monitoring, control, optimization, dan autonomy. Nah, apa hasilnya? Nah, dari model 1, koefisien servitization adalah 0,38 dan signifikan di level P kurang dari 0,05. Artinya perusahaan yang mengadopsi strategi servitization secara signifikan lebih mungkin memproduksi produk yang berada pada tahap lebih tinggi di skala smart product. Nah, mengapa ini masuk akal?
karena logika layanan atau service domain logic mendorong produsen untuk menanamkan kemampuan konektivitas dan monitoring real-time ke dalam produk mereka. Karena tanpa itu, mereka tidak bisa memberikan layanan berbasis data kepada pelanggan. Nah, servitization menciptakan infrastruktur relasional yang menjadi fondasi smart product. Selanjutnya ada H2 yang diterima, yaitu AI Intensive Strategy. Apa yang diuji? Nah, H2 itu menyatakan bahwa adopsi AI Intensive Strategy berpengaruh positif terhadap kemajuan smart product. Apa hasilnya? Koefisien AI Intensive Strategy di model 1 adalah 0,47 dan signifikan di level P kurang dari 0,01. Bahkan lebih kuat dari servitization secara individual. Ini mengkonfirmasi bahwa perusahaan yang mengintegrasikan platform AI ke operasionalnya lebih mungkin menghasilkan produk dengan kemampuan analitik yang lebih canggih. Nah, mengapa ini masuk akal? Karena data saja tidak cukup. AI yang mengolah data tersebut adalah yang memberikan kemampuan cerdasnya, mulai dari deteksi anomali, kontrol adaptif, optimasi prediktif, hingga operasi otonom. Tanpa AI, sensor mereka hanyalah pengumpul data yang pasif. Dan yang terakhir ada H3 atau temuan kuncinya, yaitu interaksi DSI. Nah, apa yang diuji di sini? H3 itu adalah hipotesis inti dari Framework Digital Service Innovation atau DSI, yang bahwa implementasi gabungan servitization plus AI Intensive Strategy akan memberikan dampak yang lebih besar dan signifikan dibandingkan keduanya secara terpisah. Nah, apa hasilnya? Nah, ketika kita memasukkan interaksi servitization XAI ke dalam model 2, terjadi beberapa hal yang menarik. Yang pertama, koefisien interaksi 0,46, yang signifikan di P kurang dari 0,05. Namun, koefisien servitization saja turun menjadi 0,25 dan tidak lagi signifikan. Dan koefisien AI saja turun menjadi 0,56, namun juga tidak signifikan. Ini berarti dampak positif terhadap kemajuan smart product scale hanya berasal dari implementasi gabungan keduanya. Strategi tunggal, baik servitization saja maupun AI saja, itu tidak cukup. Nah, apa aplikasinya di sini? Dari perspektif DSI itu sendiri, servitization menyediakan logika nilai atau value logic dan infrastruktur relasional, sedangkan AI menyediakan kapasitas kognitif dan otonom. Keduanya itu saling melengkapi, bukan alternatif satu sama lain. Nah, teman ini paling terlihat jelas pada tahap tertinggi, optimization dan autonomy, yaitu tahap di mana produk benar-benar beroperasi secara mandiri dan adaptif. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang implication-nya. Jadi setelah melihat temuan penelitian ini, kita bisa menarik dua kelompok implikasi penting. Satu untuk dunia akademis dan satu lagi untuk para praktisi bisnis. Dari sisi akademis, penelitian ini memperluas kerangka digital service innovation atau DSI dengan membuktikan bahwa servitisasi dan strategi berbasis AI tidak cukup berdiri sendiri. Keduanya harus diimplementasikan secara bersamaan untuk menghasilkan produk yang benar-benar smart. Selain itu, studi ini juga memvalidasi kembali skala Nest-Porter dan Hampelman tahun 2014, yaitu hierarki dari monitoring, control, optimization, hingga autonomi, yang terbukti masih sangat relevan. Yang menarik, penelitian ini mengajak kita untuk menggeser cara pandang. AI bukan sekedar teknologi dan sertifikasi, bukan sekedar teknik produksi. Keduanya adalah bagian dari sistem strategis yang lebih besar. Ini mendorong peneliti untuk tidak lagi menganalisis faktor-faktor ini secara terpisah, melainkan secara konfigurasi. Dari sisi manajerial, pesan utamanya adalah jangan pilih salah satu. Produsen yang hanya mengadopsi AI saja atau servitisasi saja tidak terbukti menghasilkan produk yang lebih cerdas. Keduanya harus menjalankan beriringan. Implikasi kedua, investasi R&D untuk mengembangkan smart capabilities akan sia-sia jika fondasi layanan dan AI belum kuat. Selain itu, kombinasi ini membuka peluang model bisnis baru seperti pay-per-use dan pay-per-performance yang memungkinkan perusahaan bergeser dari menjual produk statis menjadi menyampaikan solusi adaptif
dan cerdas. Pada akhirnya ini menjadi sumber diferensiasi kompetitif yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah conclusions, limitations, dan juga future research. Untuk conclusions, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki apakah integrasi dari strategi sertifikasi dan strategi intensif kecerdasan buatan atau AI yang dilakukan secara bersamaan dapat mendorong produsen untuk mengembangkan produk dengan kemampuan analitis pintar yang lebih maju. Kemampuan analitis tersebut mencakup perkembangan dalam tahapan pemantauan, kontrol, optimasi, hingga otonomi. Berdasarkan data dari 576 perusahaan manufaktur Spanyol pada tahun 2023, temuan menunjukkan bahwa baik strategi sertifikasi maupun strategi intensif AI secara terpisah berkontribusi pada pengembangan produk yang lebih pintar secara analitis. Tetapi, dampak yang jauh lebih signifikan pada kemampuan pintar sebuah produk hanya terjadi ketika kedua strategi tersebut diimplementasikan secara bersamaan. Temuan ini sejalan dengan model struktur rasional dan menambah prinsip Digital Service Innovation atau DSI yang menekankan pentingnya menggabungkan pendekatan berorientasi layanan dan berbasis AI untuk meningkatkan produk pintar menuju kemampuan otonomi penuh. Selanjutnya adalah limitations. Di sini ada 3. Yang pertama ada fokus tingkat perusahaan. Jadi analisis operasional penelitian di sini itu hanya difokuskan pada tingkat perusahaan secara keseluruhan. Pada kenyataannya, hal ini kurang sesuai karena perusahaan mungkin mengadopsi strategi yang berbeda-beda di setiap lini produknya, yang dapat menghasilkan tingkat kepintaran produk yang bervariasi. Lalu yang kedua, ketiadaan metrik keuangan. Studi ini tidak memasukkan metrik keuangan ataupun kinerja ekonomi dalam menganalisis dampak dari peningkatan teknologi pada produk. Lalu yang ketiga, fokus geografis. Sampel data dalam penelitian itu hanya berasal dari perusahaan manufaktur di Spanyol. Meskipun peneliti yakin temuan ini bisa diterapkan di wilayah geografis lain, hal ini tetap menjadi salah satu batasan dari studi ini. Lalu yang terakhir, future research. Yang pertama, analisis spesifik produk. Jadi penelitian di masa depan ini dapat mempersempit analisis hingga ke tingkat produk yang spesifik. Jadi bukan hanya generalisasi per perusahaan. Untuk mengukur strategi dan kemampuan produk dengan lebih akurat. Lalu yang kedua, analisis dampak keuangan. Disarankan juga untuk penelitian selanjutnya untuk ditambahkan metrik keuangan dalam analisis dampak untuk melihat seberapa besar dampak kinerja ekonomi dari transisi menuju produk pintar tersebut. Lalu yang ketiga, pendekatan kualitatif lanjutan. Studi kualitatif di masa depan dapat digunakan untuk mengeksplorasi mekanisme yang bekerja di balik hubungan antara sertifikasi, penggunaan AI, dan pengembangan produk pintar. Studi ini juga dapat melihat bagaimana tata kelola organisasi, strategi layanan, dan jenis AI yang berbeda mempengaruhi hasil akhirnya.